Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama, eh, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 1C akan menjelaskan terkait protein dari NCBI, yaitu protein hemoglobin, di mana untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Vanessa Jayanti dengan akhiran NIM 1018. Kepada Vanes, dipersilahkan. Terima kasih Suci. Baik, untuk pertanyaan yang pertama terkait NCBI, eh, kami akan membahas mengenai protein hemoglobin. Pertanyaan nomor satu yaitu jumlah database pada protein hemoglobin tersebut. Yang pertama, pada layar ketik nama protein hemoglobin di kolom pencarian. Ci, tolong ketik Ci. Kalau fiturnya tetap memakai all database dan ketik nama protein hemoglobin. Setelah itu, pada bagian kanan layar terlihat kolom protein di mana total database terkait protein hemoglobin berjumlah 287.096. Setelah itu, bisa diketik kolom proteinnya, Ci. Kolom proteinnya, Ci, yang angka itu. Ya, ketik. Klik. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu genetic compartment. Nah, di bagian kiri layar itu terdapat penjelasan mengenai ada bagian paling atas itu ada spesies, di mana animals terdiri atas 34.430, plants 1.421, fungi 423, protista 869, bakteria 246.259, archaea 825, virus 73. Nah, di bagian eh, bawah spesies tersebut terdapat tulisan genetic compartment. Genetic compartment protein hemoglobin ini yaitu terdiri atas mitokondrion 163 dan plasmid 2036. Selanjutnya kita move ke bagian tengah layar itu uh, terdapat data hemoglobin di mana nama spesiesnya yaitu Pseudoterranova decipiens dengan jumlah asam amino sebanyak 333 protein. Selanjutnya saya kembalikan ke Suci. Baik, terima kasih kepada Vanes. Selanjutnya yaitu kita sesuai dengan penjelasan dari Vanes bahwa kita akan mengambil hemoglobin pada Pseudoterranova decipiens. Teman-teman boleh mengklik bagian yang pertama ini. Nah, di sini akan terlihat secara mendetail terkait dari hemoglobin ini, di mana di sini kita dapatkan informasi bahwa dia memiliki 333 asam amino. Lalu setelah itu eh, kita akan lanjut untuk melihat fungsi dari si protein hemoglobin ini, di mana teman-teman bisa melihatnya di bagian kolom region. Maaf, sebelumnya di bagian kata-kata region ini. Di mana di kata-kata region ini, teman-teman akan mengetahui
fungsi dari protein ini tersebut. Di mana pada region 1 itu dikatakan bahwa protein ini dia sebagai globin. Dan di region 2 dia itu sebagai mirip dengan myoglobin dan domain globin keluarga. Lalu selanjutnya, untuk teman-teman dapat mengetahui terkait format FASTA dari hemoglobin ini, teman-teman bisa gulirkan lagi ke atas layar dan di bawah gen bank ini akan terdapat format FASTA. Teman-teman bisa mengklik FASTA ini, kemudian akan muncul format FASTA dari hemoglobin ini. Ini format FASTA-nya. Selanjutnya, kita pengen tahu bagaimana format dari grafiknya. Teman-teman bisa mengklik selanjutnya yang di grafik. Teman-teman dapat melihat di hemoglobin ini grafiknya. Teman-teman bisa atur sendiri juga bagaimana grafiknya. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian sebelah kanan layar. Itu terdapat kata Identity Converse Domain. Boleh teman-teman klik di sini untuk melihat identitasnya, identifikasinya, oke. Dan muncullah converse domainnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan remove buat melihat bagaimana struktur dari protein ini. Saya lanjutkan pada Vanessa. Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya kita akan buka tab baru. Teman-teman bisa ketik di kolom pencarian yaitu PDB. Selanjutnya ketik website yang pertama, klik. Dan kita akan mencari ID proteinnya yaitu 2PGH. 2PGH ini adalah ID dari hemoglobin. Selanjutnya, untuk menjawab klasifikasi enzimnya, yaitu terdapat pada layar tulisan classification. Nah, 2PGH ini klasifikasinya dikelompokkan ke dalam oksigen transport, yaitu, atau bisa disebut juga pembawa oksigen. Nah, 2PGH ini ditemukan pada organisme Suscrova. Selanjutnya, teman-teman bisa gulir layar ke bawah. Nah, pada bagian ini terdapat tulisan makromolekulsnya, di mana molekul yaitu hemoglobin aquomet alpha chain dengan rantai AAC dengan panjang sequence 141 dari organisme Suscrova dan tidak mempunyai mutasi. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu molekul dari website PDB, Chimera, dan CN3D. Nah, pertama untuk melihat bentuk molekul yang ada bentuk molekul protein hemoglobin di PDB, teman-teman bisa gulir halaman ke atas dan akan tampak tulisan struktur. Bisa diklik. Selanjutnya, gulir layar ke bawah dan lihat pada bagian kanan pojok kanan bawah itu terdapat tipe-tipe gambar. Nah, di tulisan select a different viewer. Teman-teman bisa klik bagian tersebut dan pilih JSMOL atau JavaScript.
Setelah itu akan muncul halaman seperti tampak pada layar. Nah, eh, di website PDB, struktur dari protein 2-PGH ini ada 8 style jumlahnya. Yang pertama ada style kartun. Bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, selanjutnya kita move ke style backbone. Nah, terlihat pada layar seperti batang-batang yang patah-patah begitu. Selanjutnya, kita move ke style yang space fill. Nah, pada bagian style ini terlihat protein berbentuk seperti bulat-bulatan besar dan ada bulatan yang kecil. Selanjutnya kita move ke bentuk ball and stick. Di sini nampak jelas dan bentuk bolanya itu lebih kecil dan ada semi-semi seperti batangnya. Selanjutnya ada style ligan. Pada ligan ini terdapat struktur bagian dalam dari si proteinnya. Tidak diselimuti lagi dengan bagian-bagian luar seperti style yang sebelumnya. Selanjutnya ada style ligand and pocket. Ini dilengkapi oleh struktur seperti batang-batang yang berbentuk seperti segi enam. Nah, bisa teman-teman lihat pada layar. Bentuknya unik-unik ya. Dan selanjutnya ada style trace. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti kabel-kabel yang menggulung. Selanjutnya, style yang terakhir yaitu ribbon. Ribbon ini dengan kata lain berbentuk seperti pita. Nah, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Suci. Baik, terima kasih kepada Panes. Oke, selanjutnya tadi kita udah melihat bagaimana bentuk struktur dari protein yang ada di PDB. Selanjutnya kita akan melihat strukturnya juga di CN3D. Untuk melihat di CN3D, boleh teman-teman kembali ke halaman NCBI. Kembali ke halaman awal. Lalu, dapat di sini menu pertamanya, boleh teman-teman klik di all database dan kita cari struktur. Lalu kita ketik di sini ID dari si hemoglobin tadi, yaitu 2-PGH. Enter. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada dari summary strukturnya, di mana boleh teman-teman klik, boleh teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman dapat mendownload dari strukturnya, dan nanti strukturnya ini kita harus datasheet ke single 3D structure. Nah, formatnya udah CN3D dan teman-teman boleh download. Nanti downloadnya ini akan langsung ke aplikasinya setelah teman-teman download aplikasinya. Oh ya, dari sini juga kita dapat lihat ID-nya ya 2PGH dan juga di bawahnya dapat teman-teman lihat tabel molekul-molekulnya. Oke, kita lanjut buat melihat bagaimana bentuk strukturnya di CN3D.
Teman-teman klik unduh, terus buka ini, buka berkas. Aja. Terus di sini dapat teman-teman lihat ada struktur dari dua PGH itu sendiri. Di mana mungkin tadi bentuknya itu eh, mirip sama yang di PDB, cuman agak beda-beda dari stylenya. Mana style di CN3D ini kita lihat di bagian atas style dan kita klik rendering shortcut. Dan di sini ada muncul list-list style-style yang ada di CN3D. Di mana yang pertama itu worms, bisa teman-teman klik. Nah, di sini bentuknya tetap sama yang pertama tadi, kayak si proteinnya itu, struktur proteinnya itu kayak peluru gitu, muncing. Lalu kita lanjut ke style lainnya, itu ada style tubes, berarti dia bentuk kayak tabung gitu, tabung ya sama yang kayak di PDB tadi, ada yang kayak tube juga, seperti ini. Lalu lanjut ke style wire. Nah, wire ini seperti kayak kawat-kawat gitu ya guys, lebih tipis. Lalu lanjut style ball and stick, seperti kayak PDB tadi. Nah, teman-teman lihat di sini ada kayak bola sama batang yang gitu. Oke, lanjut style terakhir yaitu space fill. Nah, sama juga kayak PDB tadi, bulat-bulat gitu menempel. Mungkin sekian dari hasil video protein kami. Jika ada salah kurangnya, mohon maaf. Kita lanjut ke protein selanjutnya yang akan dijelaskan dari teman-teman rekan-rekan lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana mencari informasi mengenai protein aktin dan juga struktur 3D-nya, di mana dalam hal ini kami menggunakan website PDB, kemudian NCBI, dan juga ada aplikasi Chimera dan juga CN3D. Langkah yang pertama yaitu kita buka Google, kemudian ketik NCBI. Nah, akan muncul website yang paling atas, kita klik. Nah, setelah diklik akan muncul menu utama dari website NCBI. Untuk mencari protein aktin tersebut, ganti all database ke protein. Kemudian ketik aktin, ada kolom pencarian. Nah, pada halaman yang baru kita buka ini akan memuat jumlah database dari protein aktin yaitu sekitar 2.855.053. Setelah mengetahui jumlah dari database protein aktin ini, kita akan mencari genetik kompartmen dari protein tersebut, di mana hal ini dapat kita temukan pada bagian ini, di mana genetik kompartmennya itu pada kloroplas, kemudian pada mitokondria, plasmid, dan juga plastid. Setelah mengetahui genetik kompartmennya, kita akan mencari nama spesies, di mana hal itu dapat kita cari dengan klik aktin pada bagian ini. Nah, akan muncul beberapa informasi dari protein aktin pada galus-galus. Di mana dapat kita lihat nama spesiesnya itu ada galus-galus, juga ada klasifikasi dari organisme tersebut. Dapat dilihat ini merupakan klasifikasi dari organisme galus-galus. Kemudian
Langkah selanjutnya, kita akan mencari jumlah asam amino dari protein aktin yang ada pada galus-galus, yaitu dapat kita temui pada halaman yang sama, yaitu pada bagian ini, di mana jumlah asam aminonya itu ada 375 AA. Setelah mengetahui jumlah asam aminonya, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari tahu apa fungsi dari protein aktin tersebut pada galus-galus. Hal tersebut dapat kita ketahui pada halaman yang sama, scroll ke bawah, tepatnya pada bagian region di sini, yang akan memuat fungsi dari asam amino tersebut, di mana fungsinya yaitu untuk domain pengikat nukleotida dan juga nukleotida aktin dan juga protein yang serupa. Setelah kita mencari tahu apa fungsi dari protein aktin tersebut, kita akan mencari format FASTA dari protein aktin tersebut, di mana hal tersebut kita dapatkan pada halaman yang sama, yaitu pada bagian atas, yaitu pada bagian ini. Kemudian kita klik. Nah, setelah diklik akan muncul format FASTA pada protein aktin yang ada pada galus-galus. Dapat kita lihat pada bagian ini. Nah, setelah mengetahui format FASTA dari protein tersebut, kita akan mencari tahu bagaimana format grafik dari protein tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat pada halaman sebelumnya. Kita kembalikan pada halaman sebelumnya. Tepatnya pada bagian grafik, kita klik. Nah, ini merupakan format grafik dari protein aktin pada sitoplasmik galus-galus. Dapat dilihat pada layar. Kemudian, setelah mengetahui format grafiknya, kita akan mencari identified conserved domain, di mana hal tersebut dapat kita temui pada bagian atas kanan, kita klik. Nah, ini merupakan conserved domain dari protein aktin, yaitu pada sitoplasmik 1 galus-galus. Mungkin sekian yang yang telah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai langkah-langkah pada PDB akan dijelaskan oleh rekan saya, Elmida. Pada Elmida, dipersilahkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk dari protein ini di website PDB. Yang pertama itu kita buka website PDB di tab baru. Di Google itu kita cari website PDB, kita ketik PDB atau Protein Data Bank. Kemudian nah, di bagian paling atas itu kita klik dan akan masuk di bagian website PDB itu sendiri. Nah, di bagian kolom pencarian itu kita ketik nama protein yang akan kita cari yaitu aktin. Kemudian search atau enter. Nah, di bagian paling atas itu kita bisa pilih salah satu ID proteinnya. Kita klik yang bagian paling atas yaitu 6W18. Maka selanjutnya itu akan muncul klasifikasi enzimnya. Nah, untuk klasifikasi enzimnya scroll sedikit. Nah, di bagian klasifikasi enzimnya itu ada struktural protein. Untuk pada organisme itu Schizosaccharomyces pombe 972H.
Nah, untuk mutasinya itu tidak ada. Kemudian untuk melihat makromolekulnya, kita scroll layar ke bawah. Nah, untuk makromolekulnya itu sendiri, itu ada pada molekul aktin related protein 3. Untuk rantainya itu pada rantai A. Untuk panjang lengan sekuennya itu ada sebanyak 427 dan pada organismenya itu ada Schizosaccharomyces pombe 97 2H. Nah, untuk pada detailnya itu tidak ada terjadinya mutasi. Selanjutnya itu kita scroll. Untuk small molekulnya itu tidak ada ditampilkan uh, pada laman ini. Nah, untuk melihat berbagai molekulnya dari cimeranya, itu yang pertama kita kembali ke itu kita bisa klik di file tadi, kemudian klik di file, kemudian fetch by ID, yaitu kita masukkan ID yang protein yang sudah kita pilih tadi, yaitu 6W18. Kemudian fetch. Nah, ini merupakan, kemudian itu kita pilih di action dulu untuk melihat berbagai bentuk dari molekul ini. Kita klik action, atom atau bonds, klik show dulu supaya dia nanti bisa terubah-ubah. Klik show. Nah, kemudian kita klik action lagi. Untuk melihat berbagai bentuknya. Klik action. Nah, kemudian itu ada atom atau bonds. Kemudian itu kita untuk melihat, kemudian itu scroll di bawahnya itu ada untuk melihat berbentuk stick. Klik bagian stick. Nah, maka akan terlihat bentuk proteinnya yaitu di bagian stick. Kemudian untuk melihat berbagai bentuk yang lain sama prosesnya yaitu kita klik action lagi. Klik action. Nah, kemudian itu ada bagian itu kita klik action lagi untuk melihat berbagai bentuk yang lainnya. Kemudian atom atau bonds. Nah, kita akan melihat berbentuk ball and stick. Klik ball and stick. Nah, ini merupakan berbagai bentuk molekul
proteinnya berbentuk ball and stick. Nah, kemudian untuk melihat bentuk yang lainnya sama, yaitu kita klik action lagi. Nah, kemudian itu klik items atau bonds lagi. Nah, ini bagian berbentuk sphere. Berbentuk molekul sphere. Kita bisa melihat detailnya. Kemudian untuk bentuk lainnya sama, kita klik action lagi. Kemudian items atau bonds. Kemudian kita bisa melihat bentuk wire. Nah, ini merupakan bentuk dari molekulnya yang berbentuk wire. Nah, kemudian kita kembali lagi ke bagian website NCBI-nya. Kita kembali lagi ke website NCBI untuk melihat bentuk molekul dari aplikasi CN3D. Kita masuk ke website NCBI-nya lagi. Sama, yaitu kita klik bagian yang paling atas website untuk website NCBI-nya. Nah, di bagian all database ini kita ubah menjadi struktur. Nah, untuk di kolom pencarian itu kita bisa mengetik ID proteinnya yang tadi yaitu 6W18. Kita search. Nah, kemudian setelah ini kita scroll layarnya ke bawah, maka akan kelihatan berbentuk strukturnya yang lain. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian dataset, itu kita ubah dulu menjadi single 3D struktur. Kemudian di-download. Nah, hasil download yang tadi itu kita buka, maka dia tuh akan langsung tersambung ke bagian aplikasi CN3D-nya tersebut otomatis. Nah, setelah langsung terarahkan, kemudian setelah terdownload, klik di bagian style untuk melihat bentuk dari molekul protein yang lain. Kemudian rendering shortcuts, klik bagian style. Kemudian rendering shortcuts. Nah, kita klik bagian worms atau berbentuk cacing. Nah, maka akan terlihat di aplikasi CN3D ini bentuk molekulnya itu berbentuk cacing. Nah, kemudian selanjutnya kita untuk melihat bentuk yang lainnya sama, yaitu kita klik style, kemudian rendering shortcuts. Kemudian itu tubes, kita pilih yang tubes atau tabung. Kita klik tubes, maka dia akan menampilkan berbentuk molekul tabung atau tubes. Ini merupakan berbentuk molekul tubes.
Kemudian untuk melihat bentuk molekul yang lainnya sama, yaitu kita klik style lagi. Kemudian rendering shortcuts. Dan kemudian itu wire atau kabel. Nah, setelah itu, setelah diklik maka akan terlihat berbentuk kabel atau wire. Kemudian kita lanjut untuk melihat berbentuk lainnya. Bentuk lainnya itu sama, kita klik style, kemudian rendering shortcuts. Nah, kita akan melihat bentuk ball and stick-nya. Oh iya, ini enggak ya? Oh, lupa. Lanjut. Ulang lagi ya. Ball and stick enggak kan? Bisakah? Iya. Dan kita akan melihat berbentuk yang terakhir, yaitu berbentuk molekul space fill. Selanjutnya sama, yaitu kita klik style, kemudian rendering shortcuts, dan space fill. Nah, setelah itu kita akan memilih berbentuk molekul space fill. Nah, ini merupakan bentuk 3D-nya dari molekul protein yang tadi, dan ini bentuk dari space fill. Nah, kemudian kita kembali lagi ke website PDB-nya, Protein Data Bank. Nah, ini di bagian halaman ini kita klik di bagian struktur, yaitu bagian atas. Kita klik struktur. Nah, setelah halaman ini, kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat strukturnya yang lain, berbentuk yang lainnya. Kita scroll. Nah, di bagian select a different viewer, itu kita ganti dulu untuk menjadi JSMol-nya. Kita ganti dulu menjadi JSMol. Nah, kemudian itu kita scroll lagi layarnya. Kemudian di bagian select option ini, di bagian style itu bisa kita ganti-ganti untuk melihat berbentuk bentuk-bentuk lainnya. Nah, ini sendiri merupakan berbentuk kartun. Nah, kemudian bisa kita klik kartun untuk melihat berbentuk lainnya. Kita klik backbone. Nah, maka dia akan langsung berganti bentuk-bentuknya. Nah, kemudian untuk kita untuk melihat bentuk yang lainnya, kita klik di bagian style ini, kemudian kita klik space fill, yang berbentuk space fill. Nah, ini merupakan sama seperti CN3D tadi, ini merupakan berbentuk space fill-nya. Nah, kemudian untuk kita melihat bentuk yang lainnya, kita klik bagian style, kita klik ball and stick. Nah, maka dia itu digambar, maka akan terlihat berbentuk struktur molekulnya berbentuk ball and stick. Kemudian kita klik style lagi untuk merubahnya. Kita klik
ligands. Nah, ligands itu adalah bagian struktur yang kecilnya, maka dia akan berbentuk strukturnya yang kecil. Ini bisa kita zoom jika ingin di zoom untuk melihatnya dengan jelas. Kemudian kita lanjut ke bagian style lagi untuk merubah bentuk lainnya. Berbentuk lainnya itu ada bagian ligands dan end pocket. Kita klik sama berbentuk molekul yang sangat kecil. Bisa kita lihat jika ingin di zoom. Nah, bagian style kita klik lagi untuk melihat bentuk yang lainnya. Nah, kita akan melihat itu bentuk trace. Kita klik trace. Nah, ini merupakan gambar dari bentuk trace itu sendiri. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian akhir, paling akhirnya yaitu bagian berbentuk ribbon atau pita. Kita klik ribbon. Nah, ini merupakan gambar dari protein itu sendiri yang berbentuk strukturnya yaitu berbentuk ribbon. Nah, di sini bisa kita sangat bisa kita lihat bentuk-bentuk dari 3D dari molekul protein itu tersebut. Sekian, saya kembalikan ke Nina. Baik, terima kasih El. Mungkin sekian penyampaian kami mengenai protein aktin, di mana dalam menggunakan website PDB dan NCBI dan juga aplikasi CN3D dan Zimera untuk mengetahui struktur 3D dari protein aktin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, saya Ibrahim Maulana Hadi dan rekan saya Tiana Neswandi akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan NCBI dan PDB dalam pencarian protein. Kebetulan untuk objek yang kami gunakan itu protein insulin. Langkah awal untuk NCBI itu akan saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan kepada Tiara nih, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, Yan, share screen aku kelihatan kan? Kelihatan. Oke, jadi pertama kita buka Google Chrome dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, all database-nya ini kita ganti jadi protein. Kemudian kita langsung klik nama proteinnya yaitu insulin. Setelah itu kita search. Nah, yang pertama itu eh, ini adalah jumlah data database dari protein insulin. Nah, kemudian untuk genetik kompartmennya tuh bisa kita lihat pada bagian sebelah kiri. Ini dia genetik kompartmennya. Untuk nama spesies, kita klik salah satu dari database insulin ini, kita klik paling atas. Nah, bisa kita lihat ini adalah nama spesies dari insulinnya yaitu Aplysia californica. Nah, untuk jumlah asam aminonya itu berjumlah 156 asam amino. Nah, untuk fungsi dari asam amino, kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini dia kita bisa lihat pada bagian region. Jadi ini adalah fungsi dari asam amino tersebut atau fungsi dari insulinnya. Nah, untuk melihat format FASTA, kita tarik lagi, scroll ke atas. Nah, kita klik bagian FASTA. Nah,
bisa kita lihat dengan seksama. Jadi ini adalah format FASTA dari insulin prekursor. Untuk melihat format grafiknya, sama letaknya dengan FASTA. FASTA di sebelahnya FASTA itu ada grafik, kita pencet aja. Oke, jadi ini adalah format grafik dari insulin prekursor. Nah, yang terakhir itu untuk melihat identify conserved domain, eh, kita bisa beralih ke bagian sebelah kanan. Nah, ini dia identify conserved domainnya kita pencet. Nah, ini adalah conserved domain dari protein insulin. Eh, Baik, untuk penjelasan dari penggunaan protein databank akan dilanjutkan oleh Brian. Baik, terima kasih kepada Tia. Selanjutnya itu ada PDB. PDB ini adalah protein data bank di mana digunakan untuk melihat eh, data-data dari protein yang akan digunakan sebagai salah satunya contoh dalam riset. Selanjutnya, untuk mencari protein yang kita tuju, masukkan di kotak kolom pencarian itu protein yang kita inginkan. Seperti contoh yang objek kami pakai ini adalah insulin. Kita tekan sana, kita tekan search di kotak pencarian. Lalu akan muncul tampilan layar seperti ini. Untuk nah, baik, untuk protein yang kita gunakan itu identifikasi nama dari insulin ini ya, itu adalah satu BOM. Yang di mana ini adalah kode dari protein insulin tersebut. Untuk melihat lebih lanjut, kita akan memilih protein yang di paling atas. Setelah ditekan, kita dapat melihat klasifikasi dari insulinnya dari protein yang kita gunakan itu ada insulin like branch secretory peptide. Yang di mana protein ini terdapat pada organisme Bombyx mori dengan mutasi tidak ada. Selanjutnya, kita akan melihat struktur molekul dan makromolekulnya. Kita akan scroll ke bawah dan akan menemukan yang pertama ada makromolekul. Makromolekul dari protein insulin itu adalah Bombix, Bombixin, strip 2 strip, Bombixin, A strip 2. Dengan di rantainya A, panjang sekuensinya itu 20, organismenya dari Bombix mori, dengan detail mutasinya tidak ada, dan di kanannya ada gambar dari struktur makromolekulnya. Selanjutnya, kita akan melihat dari mikromolekulnya. Kita akan nge-scroll ke bawah sehingga akan bertemu dari mikromolekul. Nah, small molekul yang dimiliki oleh insulin ini itu PCA, query on PCA. Dengan rantainya B, tipenya itu L peptide linking dengan formulanya itu C5H7NO3 dengan gambar gambar dua dimensinya itu dapat kita lihat pada layar dengan parentnya itu GLN. Selanjutnya, kita akan melihat apakah suara saya bisa terdengar. Kita akan melihat struktur dari eh, protein ini. Yan, ada kelihatan share screen strukturnya, Ada, Yan? ada. Ini ini adalah struktur dari insulin tadi dalam bentuk tiga dimensi. Kita dapat melihat eh,
struktur ini, dan kita akan mengubah select a different viewer ke JSMall. Setelah dirubah, kita dapat merubah bentuk-bentuk dari diagram yang telah ada. Seperti contohnya kita akan mengubah dalam bentuk eh, tulang-tulang backbone. Nah, bentuknya akan terjadi seperti ini. Lalu kita bisa memilih space fill juga, ada ball stick, dan ada wire, ada tubes. Sorry, wire tidak ada. Selanjutnya, kita akan melihat visualisasi menggunakan aplikasi CN3D. Dan di mana kita akan kembali ke halaman sebelumnya, lalu kita akan membuka website NCBI. Dari data Albase, kita akan mencari dan mengubahnya ke dalam bentuk struktur. Kita akan mengetikkan protein kita yang kita pakai dengan kode tadi yang 1BOM. Selanjutnya, baik, setelah ditekan kotak pencarian, kita akan melihat tampilan layar seperti ini. Kita akan melihat di bawah, sebelum kita download ke dalam file, kita akan mengubah datasetnya menjadi single 3D structure dan format ASN1 CN3D, karena kita akan melihat di CN3D. Lalu kita download. Setelah kita download, kita akan membukanya di dalam file. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi CN3D. Kita dapat merubah bentuk-bentuk dari struktur insulin ini. Kita akan menekan style, lalu akan merubah rendering shortcut. Dan kita akan dapat melihat dalam bentuk worm, tube, wire, ball and stick, dan lain-lain. Baik, sekianlah penjelasan tentang insulin. Jika ada kata-kata yang saya yang salah dan perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.